Halo semua, kembali lagi dengan saya Restu Hadi Wijaya. Kali ini kita masih akan bahas kripto. Lebih tepatnya kita akan bahas algo atau algorand ya, sebuah blockchain jaringan gitu. Kenapa saya mau bahas ini? Karena ini salah satu koin yang menurut saya memiliki fundamental yang bagus untuk jangka yang agak panjang. Tapi sebelum saya melanjutkan, saya ingin disclaimer dulu bahwa video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun untuk menjual. Karena ini tuh hanya sebuah video saya untuk sharing, bentuk berbagi saya kepada teman-teman. Sebelum teman-teman membeli, saya selalu menyarankan untuk melakukan riset yang mendalam. Karena apa? Karena cryptocurrency itu merupakan suatu aset masa depan yang harga itu volatilitasnya tinggi. Oke, kita nggak perlu basa-basi lagi, kita langsung aja pindah ke monitor. Kita sekarang pertama buka dulu market cap-nya. Ya, bisa teman-teman lihat di sini dalam 7 hari terakhir ya. BTC masih merah. Biasanya yang lain juga akan merah kalau BTC merah. Kita cek dulu aja algo hari ini di peringkat 31. Shiba merah, algo pun masih merah ya. Kita lihat, kita buka 31 ya. Kemudian dia itu memiliki pasokan maksimalnya 10 miliar. Sekarang sudah keluar, dia termasuk koin yang dibakar ya. Jumlah koin yang telah dibuat dikurangi koin yang telah dibakar, itu ada sekitar 5,571 sekian miliar ya. Kalau teman-teman lihat di sini ketika dia ICO di ini kalau nggak salah coin market cap sih, ketika dia ICO di sini naik terus jatuh turun, terus sideways ya di harga berapa ini 0,2161 dolar ya, sekitar segitu dia sideways, sempat naik kecil, sideways lagi naik sedikit, sideways naik, dan sekarang baru ada di area-area di atas rata-rata sebelumnya ya. Kita buka aja langsung websitenya algorand.com. Sebenarnya di dalam website ini ada banyak sekali yang bisa kita lihat dan bisa kita baca, tapi saya akan mencoba meringkasnya seringkas mungkin dan secepat mungkin, tapi tetap berisi. Kalau kita lihat di sini ya, Algorand membangun teknologi yang mempercepat konvergensi antara keuangan terdesentralisasi dan tradisional. Oke. Di sini kita lihat dulu ini apa. Dashboard metric atau mainnet ya. Jadi di sini tuh dijelasin tuh transaksi yang berjalan. Kemudian juga ini jumlah alamatnya. Dan dia transaksi diselesaikan dengan rata-rata 4,35 detik saja. Jadi sangat cepat sebenarnya. Ini detail ya, sampai segininya ada apa? Ada datanya. Jadi kita nggak perlu khawatir ya. Proyeknya jelas, mantap sih ini. Kemudian di sini ada DeFi ya, ini udah decentralized finance, ini udah sesuatu yang banyak lah dan harus ada sebenarnya kalau untuk sebuah blockchain atau sebuah koin yang mantap gitu. Di sini dijelaskan kan, kita tuh bisa buat dan sebarkan token, NFT, stablecoin, membuat sebuah sekuritas juga, mata uang juga. Di sini dia tuh menciptakan sebuah infrastruktur pembayaran sederhana dan hemat biaya. Nah, di sini ada NFT-nya, kita lihat ini aja ya. Nah, kenapa saya pengen buka ini? Jadi pada dasarnya yang saya temukan bahwa Algorand ini telah bermitra dengan mitra-mitra besar yang tidak bisa lagi disepelekan, dianggap sebelah mata. Di sini bisa kita lihat ada OMFIF ya, Forum Lembaga Moneter dan Keuangan Resmi, kemudian ada DMI, Digital Monetary Institute. Oke, ini bagus banget sih. Ada GrabPay, Mastercard, PayPal, Facebook juga nih, ada Novi dari Facebook nih dan Swift. Tujuannya itu untuk memeriksa bagaimana masa depan pembayaran akan terlihat dan mensurvei pendapat bank sentral dan regulator mengenai tantangan dan peluang yang mereka hadapi di masa yang akan datang. Jadi mereka sudah punya kerjasama yang besar, sebenarnya bagus.
Nah, di sini pengguna stablecoin di Algorand kita bisa lihat stablecoin seperti kita kemarin bahas ya, ada USDT, USDC. Daftar stablecoin di Algorand yang sudah dapat ditemukan di blockchain Algorand, Tether, USDC, kemudian ada Relo USD, QCAD. Oke, ini juga ada nih, di sini mengeluarkan nih Melt Gold. Jadi stablecoin yang didukung oleh emas di blockchain Algorand. Ini vintage ya, stablecoin untuk vintage e-money, untuk digital, Islandia digital, Euro digital, dan digital pound Inggris. Oke, ini jadi udah banyak yang berjalan stablecoin yang di Algorand ini. Jadi sudah teruji lah, sampai sekarang kita tahu USDT kayak apa sih, USDC kayak apa sih terujinya gitu kan. Nggak perlu ragu lagi menurut saya pribadi sih. Nah ini salah satu ininya ya, pendirinya lah gitu, Silvio Micali, terdiri dari kriptografer, pakar ilmu komputer, matematikawan. Jadi mereka bukan orang-orang bercanda lagi. Nah ini ekosistemnya kita bisa lihat ya, ekosistemnya kita lihat dulu. Teknisnya, infrastrukturnya mereka ada Cloudflare. Saya juga menggunakan Cloudflare, jadi saya paham betul apa itu Cloudflare untuk beberapa website saya. Kemudian ini untuk developer toolnya ya normal lah, ada Python, ada Java. Integration partner bisa teman-teman lihat. Ini untuk keuangan, infrastrukturnya, exchange-nya udah banyak banget dia, di mana-mana ada listing. Walletnya dia ada Ledger, Trust Wallet ada, stablecoin yang ada di blockchain ini ya, di Algorand ini tadi sudah saya sebutkan. Custodian market ini sekuritas jatuhnya. Ini ada jam trading, capital, Q&A. Ekosistem aplikasi tuh lengkap banget, banyak yang udah pakai. Mitra universitas, kenapa ada mitra universitas? Karena tadi yang ini nih, orang ini itu dia salah satu profesor di MIT ya. Jadi dia wajar lah kalau punya banyak mitra universitas. Oke. Kita lihat ke bawah lagi, di sini Algorand Foundation, kita lihat dulu. Ada apa sih di Algorand Foundation? Oke, kita lihat Algorand standar asetnya ya. Kita lihat di sini biaya rendah untuk dieksekusi 0,01 algos. Kemudian juga ya bener, akses sangat cepat dan aman. Jadi ini salah satu yang mereka gaungkan ya, bahwa mereka itu cepat dan aman. Di sini kita bisa lihat, kalau teman-teman di sini lagi lihat, bahwa transaksi yang diselesaikan itu tidak lebih rata-rata ya. Dia sih mengklaim di bawah 5 detik, dan memang faktanya rata-rata yang saya lihat di sini itu 4,35 detik. Selalu hampir tidak pernah lebih dari 5 detik. Di sini contoh jenis aset yang bisa ditemukan di jaringan Algorand ini, kita bisa buat poin dalam game atau stablecoin juga, poin loyalitas, cryptocurrency, token yang tidak dapat dipertukarkan. Jadi item gamenya itu bisa juga dari sini. Token sepan terbatas, sekuritas, fiat, ini CBDC ya. Token NFT terbatasnya, perumahan, sertifikasi, peraturan. Wow, ini lengkap banget. Ini lengkap loh, kalau teman-teman lihat ini lengkap banget. Buka aja sendiri coba nanti. Oke, kita lihat apa lagi ya. Ekosistem tadi udah, dompet Algorand kita lihat. Jadi setahu saya dengan kita memiliki Algorand di dompet ini, kita akan dapat rewardnya. Coba kita lihat dulu di sini. Dapatkan hadiah secara otomatis dengan menahan algo. Mulai dapatkan hadiah segera setelah Anda memiliki algo di dompet. Lihat transaksi, hadiah yang dikirim, diklaim
dan diundur ribuan transaksi, lihat algo bertambah seiring waktu. Oh, ini jadi lengkap banget ya, udah ada sampai sini. Dan sekarang kita akan lihat chartnya. Kita lihat dulu trading view. Kita buka aja langsung algo. Kita ambilnya Binance aja ya, biar lebih patokannya tuh. Binance kan gede banget soalnya. Check now. Dan sekali lagi ini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual ya teman-teman ya. Kita ngeliat chart ini, saya hanya ingin melihat potensi dia untuk kedepannya. Jadi saya udah membuat support dan resisten. Kalau teman-teman lihat di sini garis merah ini adalah support dan resisten yang saya buat berdasarkan pivot klasik ya, klasik pivot lah gitu. Tapi kita akan tambah lagi di sini support dan resistennya versi mata saya gitu. Kalau ini kan berdasarkan hitung-hitungan yang udah saya buat. Saya akan coba buat lagi di sini pantulan-pantulan yang saya lihat itu. Di sekitar sini nih. Yes. Kita ganti dulu deh warnanya warna ini. Nah, jadi biar kelihatan ya mana yang saya lihat sekilas. Saya menggunakan time frame harian karena menurut saya harian itu salah satu cara kuat untuk menentukan support dan resisten yang valid. Artinya kan dalam satu hari itu dia tidak melebihi harga yang diciptakan oleh si candle-candle ini. Jadi menurut saya itu valid sih untuk per hari, kuat lah. Kemudian di sini juga ada pantulan, kalau kita lihat enggak deh kayaknya sih, enggak, saya nggak mau yang itu. Nah ini saya lebih suka di sini pantulannya. Kemudian ada lagi di sini ya, di sini juga ada nih, di sini nih, di situ, kemudian di sini. Oke. Dan untuk moving average-nya di sini saya menggunakan 30, 60, 120. Kenapa 30 dan 60? Jadi saya berpikir bahwa rata-rata pergerakan harga 30 hari ke belakang dan juga 60 hari ke belakang, sehingga membentuk sebuah support dan resisten yang yang berjalan gitu. Jadi ini kan stabil ya, apa sih namanya, saya lupa deh. Intinya dia di sini kayak di sini nih, dia membentuk sebuah support tuh ya kan. Selama harga bergerak di sekitar sini dia masih akan memantul lagi, kemudian ini adalah support terakhirnya. Jadi saya tuh konsepnya kalau membeli, kalau misalkan teman-teman di sini, kalau saya nih ya, saya terbiasa membeli ketika harga ada di area di sini setelah melewati support. Di area supportnya sudah dilewati, saya akan coba buy, dan saya akan menjual ketika dia ada atau open candle baru di bawah garis moving average yang kuning. Tapi kebetulan ini kan nggak ada. Kalau dilihat di sini time frame harian dia baru turun, dan ini menurut saya cukup jauh ke resistennya. Benar, ke resisten pertamanya ya, ke area resistennya. Tapi dia berada di area support yang saya buat ini, yang hijau Tosca dengan yang pivot. Jadi menurut saya dia akan buka candle baru nanti. Ini jam 58 ya, kita tunggu aja 2 menit lagi. Seharusnya kalau dia ada di sini, buka candle di atas sini nih, dia bisa naik sampai sini, mungkin di sini, dan maksimalnya ada di sini. Perkiraan saya untuk beberapa hari ke depan. Begitu. Jadi kalau untuk naik banget enggak, karena gini, karena kalau saya lihat dari sebentar mana ya,
Kita buka lagi aja dulu deh. Trading view, kemudian BTC USDT. Lambat juga ya. BTC USDT Binance. Patokannya kita ke BTC lagi karena ya ini kan salah satu koin godfather-nya itu. Biasanya dia naik, yang lain ikut naik, dia turun, yang lain ikut turun. Kita lihat di sini BTC sudah membentuk area resisten. Ya, di sini, tapi dia masih cukup jauh. Saya akan buy ketika dia di sini. Nah, gini. Kalau saya akan beli di sini nih. Contohnya nih buat koin-koin lain, kalau saya tipenya saya beli di sini ketika dia open candle di bawah support terakhir yang biru nih, saya akan cut loss. Begitu cara saya sih. Ini mah tidak bisa jadi patokan yang lain juga. Ya, dia masih akan berat juga. Otomatis ini akan berat juga untuk si algo untuk beberapa hari ke depan ya, bukan bulanan. Masih berat ini. Kita lihat dulu dia buka candle di mana. Ini jam belum masih lama. Jam berapa sih? 00 seharusnya sekarang buka candle ya. Itu perkiraan saya dia akan sampai sentuh di sini nih. Paling bagus dia di sini. Sekitar sini lah ya, mungkin atau enggak. Ya tapi intinya setelah di sini mungkin dia akan memantul lagi. Ya ini salah satu resisten kuat soalnya menurut saya. Butuh daya dorong yang besar, butuh pause besar. Oke, mungkin itu aja kenapa saya menyukai algo, karena fundamentalnya cukup bagus dan jelas bahwa ini bukan koin ecek-ecek. Teman-teman bisa lihat di sini. Ya, dia ekosistemnya ada, udah banyak banget. Kemudian timnya juga orang-orang jelas, salah satu profesor di MIT. Yang menggunakan algoritma sudah sangat banyak, termasuk USDC itu kan Coinbase dan Circle. Coinbase kan sekarang udah tersedia di bursa US, didukung banget ya, digaungkan banget USDC. Oke, paling itu aja dari saya. Ini bukan, sekali lagi ini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Sebaiknya teman-teman riset lagi lebih dalam. Ini hanya bentuk sharing saya kenapa saya menyukai algoritma. Terima kasih, salam saya, tetap semangat walaupun market lagi merah.